Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pejuang CPNS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman gak boleh stres mengenai berita-berita tentang COVID-19 ataupun mengenai isu-isu SKB yang banyak teman-teman CPNS mengharapkan SKB itu tidak ada. Jadi buat teman-teman yang tidak berada di peringkat 1, jangan patah semangat, jangan berpikiran negatif, terus belajar dan meningkatkan pengetahuan karena kesempatan kalian untuk lulus PNS itu masih sangat besar. Hari ini di channel YouTube Erna Chan akan membahas mengenai latihan soal CPNS atau P3K di lingkup Kementerian Pertanian, Pemprov dan juga Pemda. Jadi kali ini saya akan fokus pada latihan soal-soal khususnya untuk formasi dalam bidang pangan dan pertanian. So buat teman-teman yang formasinya analis ketahanan pangan, analis pangan, pengawas mutu pangan, bahkan penyuluh pertanian dan juga analis pasar hasil pertanian, ini video khusus buat kalian semua guys. Video di part 1 ini lebih fokus ke istilah atau definisi dalam pangan ya. Adapun rujukan peraturan, teman-teman bisa cari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seperti ini tampilannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009. Oke, kita langsung saja latihan soal. Jadi soalnya ada 10 nomor. Saya akan menampilkan soalnya satu persatu dan tanpa membaca soal tersebut sehingga teman-teman bisa lebih konsentrasi dan seperti real test SKB. Saya memberikan waktu untuk teman-teman menentukan jawaban yang tepat hanya dalam 25 detik. Oke, hanya 25 detik. Jadi kita harus biasakan menjawab soal dalam waktu yang cepat. Itu sangat menguntungkan pada saat tesnya nanti. Oke, sudah siap? Are you ready? Kita mulai ya. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah C. Pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Teman-teman bisa lihat ada beberapa sektor di sini. Jadi pangan itu bisa yang diolah maupun tidak diolah. Yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia ataupun bahan tambahan pangan dan bahan baku pangan serta bahan industri. Selanjutnya nomor 2.
Jawaban yang tepat adalah A. Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara beserta bangsanya untuk menentukan kebijakan pangan dan hak atas pangan bagi rakyat. Jadi ketika Indonesia memiliki kedaulatan pangan, Indonesia berhak untuk menentukan arah kebijakan pangannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Serta masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia, berhak untuk menentukan sistem pangannya yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Karena kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya lokal dalam hal pangan. Selanjutnya nomor 3. Jawaban yang tepat adalah D. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan, baik itu dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional maupun impor, jika sumber utama dalam hal ini hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan. So, pilihan yang C ini merupakan bagian dari ketersediaan pangan. Kalau bagian A, keamanan pangan itu kondisi di mana pangan bebas dari cemaran. Produksi pangan merupakan proses menghasilkan pangan itu sendiri. Next, nomor 4. Jawaban yang tepat adalah C. Cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI. Cadangan pangan nasional ini terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Bagian yang B masuk di dalam cadangan pangan nasional. Next, nomor 5. Jawaban yang tepat adalah A. Keamanan pangan. Jadi keamanan pangan adalah kondisi atau upaya untuk mencegah pangan dari berbagai bentuk cemaran, baik itu biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta beberapa prasyarat ini.
Selanjutnya nomor 6. Jawaban yang tepat adalah A. Cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten atau kota, dan cadangan pangan pemerintah desa. Sedangkan pilihan A, cadangan pangan masyarakat, adalah cadangan pangan yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya nomor 7. Jawaban yang tepat adalah B. Iradiasi pangan merupakan metode penanganan pangan dengan radioaktif maupun akselerator untuk mencegah pembusukan dan juga kerusakan, membebaskan pangan dari jasad rendik patogen, serta pertumbuhan tunas. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah C. Swasembada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 2, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas 1. Kedaulatan, 2. Kemandirian, 3. Ketahanan, 4. Keamanan, 5. Manfaat, 6. Pemerataan, 7. Berkelanjutan, dan 8. Keadilan. Nomor 9. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah C. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan pada masa yang akan datang. Jadi teman-teman perlu notice di sini ada clue-nya, masa yang akan datang. Ini menandakan untuk cadangan pertanian pangan di kemudian hari. Oke, nomor 10 dan nomor terakhir. Masih semangat kan? Jawaban yang tepat adalah B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oke teman-teman semua, berapa banyak nomor kalian benar? Dan juga ilmu apa saja yang menurut kalian baru yang kalian dapatkan dari video ini?
Mohon berikan komentar dan saran yang membangun ya. Kalian juga bisa request soal-soal apa yang kalian inginkan untuk saya bahas selanjutnya. Video ini juga akan berlanjut, akan ada part 2-nya. Jadi, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikutin ya channel YouTube saya, Erna Chan. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.